Terakhir kita telah sampai pada Ichibiyoshi yang menyamakan kedudukan lewat gol dari Keito Niro. Dan tentu aja di video kali ini kita masih bakal membahas pertandingan Ichibiyoshi melawan Seishiki. Tanpa banyak basi-basi lagi, mari langsung masuk aja ke dalam pembahasannya. Ichibiyoshi yang menyamakan kedudukan lewat Niro, sepertinya mereka sudah mulai mendapatkan chemistry-nya kembali. Aku di sini pun terlihat mengajak Tos Aiba dan bilang mari kita menangkan pertandingan kali ini. Ichibiyoshi memang seperti mendapatkan angin segar setelah menyamakan kedudukan, tapi ya tentu aja Seishiki di sini nggak tinggal diam. Usui kemudian mengatakan kepada Naki dan juga Nitobe untuk melupakan gol Ichibiyoshi tadi. Ia juga bilang untuk lebih berhati-hati karena ternyata Ichibiyoshi punya variasi serangan dengan mengorbankan Aiba. Nitobe dan Naki pun mengerti, dan di sisi lain Kazama sadar jika pertandingan yang tersisa 20 menit dan Seishiki tentu ingin menghindari babak tambahan apalagi adu penalti. Namun Niro tiba-tiba mendekati dan berkata bahwa skor head to head antara ia dan Kazama sekarang 2-1. Niro di sini emang seperti ngeledek Kazama gitu. Dan ada hal lucu di mana Haibara terlihat mengambil ember yang berisi air, tapi Kazama di sini bilang nggak perlu menyiramnya karena ia nggak terprovokasi dan udah ngerasa tenang. Tapi ternyata yang disiram bukan Kazama melainkan Oshiba yang kayaknya kesel sama Aiba. Semua orang pun terkejut, tapi ini emang biasa terjadi di Seishiki. Pertandingan pun dimulai kembali dan di sini Mitsuki menanyakan kepada Oshiba apa sebutan teknik membunuh seperti tombol tadi. Mungkin maksud Mitsuki adalah serangan yang sebelumnya Oku dan Aiba lakukan. Ya, Mitsuki emang di sini kalau ngomong rada-rada aneh. Kita juga semua udah tahu lah ya. Oshiba pun bingung dan pertandingan segera dimulai. Bola pun kemudian dioperkan kepada Kimista. Ia yang kemudian melihat Aiba. Kimista kemudian bilang jika proses terjadinya gol Ichibiyoshi tadi tidak jauh berbeda dengan kejadian waktu itu. Dimana saat seleksi dulu, Kimista yakin jika Aiba di posisi itu, ia tidak akan memberikan operan. Sementara itu, dengan digantinya Sukamoto, Kazama kembali ke posisi menyerang. Dan yang sekarang mengatur serangan hanyalah Kimista seorang. Kimista pun kemudian memberikan operan kepada Mitsuki yang berlari di sisi kiri. Tapi sepertinya Kimista melakukan sebuah kesalahan ketika mengumpan. Bola pun kena kaki bagian belakang Mitsuki dan pemain Ichibiyoshi berhasil membuangnya. Penonton pun pada ngomong kalau Kimista nggak biasanya melakukan kesalahan seperti ini. Dan selanjutnya kita diperlihatkan Kimista dengan ekspresi yang menurut aku sih mengerikan. Dan di sini ada sesuatu hal yang pengen aku benerin. Dimana di video sebelumnya aku bilang kalau saya yang terkejut sampai menelpon temannya untuk tidak melewatkan pertandingan kali ini. Nah, ternyata yang ditelepon itu adalah Hoshina. Kita kemudian diperlihatkan Hoshina dan juga Otomu yang datang ke pertandingan Seishiki. Buat yang lupa siapa Hoshina dan juga Otomu, ya kalian bisa nonton ulang aja animenya. Otomu di sini bilang kalau dia terkejut melihat Hoshina yang tiba-tiba aja pengen nonton pertandingan Seishiki. Otomu pun bilang kalau dia nggak masalah melihat pertandingan ini, lagi pula ia juga kenal dekat dengan Miran Aiba. Tapi apakah ada hal yang mengganggu Hoshina? Hoshina pun lalu menjawab Mitsuki. Atomu pun kemudian bilang kalau di turnamen nasional ini Mitsuki belum mencetak gol. Ya mungkin ada sesuatu yang terjadi kepada dirinya. Hoshina kemudian bilang lagi apa jadinya jika sebuah truk kecil dipasangkan mesin mobil F1. Atomu di sini pun rada bingung kenapa Hoshina tiba-tiba aja ngomongin soal mobil. Nah, kita kembali lagi ke pertandingan di mana Seishiki yang mendapatkan lemparan ke dalam. Hayase kemudian memberikan operan kepada Mitsuki. Oshiba pun di sini berteriak untuk mengoper kepada dia, tapi Hayase bilang untuk tidak memberikan operan kepadanya, ya karena Oshiba emang lagi dijaga. Tapi Mitsuki nggak ngedengerin saran dari Hayase, dia tetap mengoper kepada Oshiba. Oshiba pun nampak seneng karena Mitsuki lebih memilih dia daripada Hayase. Tapi Mitsuki yang memberikan operan, dia berlari dengan cepat dan mengambil bola kembali dari Oshiba. Mitsuki pun maju dengan cepat, ia kemudian menembak dari luar kotak penalti. Ya walaupun tembakannya ketinggian, tapi Seishiki dapat sepak pojok karena bola mengenai kiper Ichibiyoshi. Dan Hoshina yang lihat itu, dia bilang jika pertumbuhan seseorang bukanlah seperti pendaki yang luar biasa, tapi itu adalah tangga yang kau bangun dengan upaya yang tak kenal lelah. Dan Atomu kemudian bertanya apakah Mitsuki sekarang menaiki tangga itu. Lalu Hoshima pun menjawab kalau bukan cuma tubuhnya aja. Tubuh Mitsuki yang sekarang tumbuh dengan kecepatan
kelihatannya mengerikan, tapi bagian mental dan pertumbuhan itu tidak bisa mengejarnya. Akibatnya, mereka akan tidak seimbang atau bahkan merusak keseimbangan. Nah, Sesiki yang dapat sepak pojok, Himista di sini mengoper pendek ke Mitsuki, tapi ia kemudian dihadang oleh Aiba. Ini pun menjadi semakin menarik karena para penonton bilang ini pertama kalinya orang-orang yang berada di top 10 berhadapan satu sama lain. Aiba pun di sini bilang jika sebelumnya Mitsuki melakukan switch dengan Oshiba, itu akan merobek kemampuan Oshiba. Di sini juga terlihat Usui bilang untuk Mitsuki waspada terhadap Aiba. Dan ya, Hoshino juga melanjutkan perkataan dan ngomong ketika pikiran Mitsuki bisa mengikutinya secara perlahan, itu adalah saat yang tepat, dimana itu sesuatu yang layak untuk Mitsuki bisa dipanggil monster. Mitsuki pun kemudian bisa melewati Aiba. Semua orang pun nampak terkejut dan Aiba juga sama. Mitsuki yang berhasil masuk ke dalam kotak penalti, tapi ia dihadang oleh Chinen. Oshiba juga di sini terlihat meminta crossing, namun Mitsuki kemudian melakukan dribble kembali. Sebagian penonton mengira bahwa Mitsuki itu bakalan ngoper karena ya ia yang melakukan dribble tapi bolanya kejauhan. Namun Mitsuki dengan cepat bisa menjangkaunya dan sudah mengambil ancang-ancang menembak dengan kaki kirinya. Tapi ada Kamimura yang sudah bersiap untuk memblok tendangannya. Nitobe di sini pun ngerasa kalau tendangan Mitsuki bakalan kena blok. Namun secara mengejutkan, Mitsuki kemudian melakukan tipuan dan Kimista pun terkejut karena menurutnya gerakan Mitsuki yang mempesona padahal ia tidak bisa melakukannya selama latihan. Mitsuki pun menendang dengan kaki kanannya dan tembakan Mitsuki di sini digambarkan berada di samping dari kepala Niro dan emang kenceng banget. Bahkan kiper Ichibiyoshi pun gak kuat buat menahan tembakan Mitsuki dan ya udah pasti menjadi gol. Yang nonton pun pada gak percaya dengan tembakan super kencang Mitsuki. Sesiki pun merayakan gol ketiganya dan sekarang mereka unggul 3-2. Tapi ya seperti biasa di sini Oshiba ngomel-ngomel karena sebelumnya Mitsuki yang melakukan switch dengannya, ia sempat menendang kaki Oshiba. Dan Hashina di sini menyebut tembakan Mitsuki yang super kenceng adalah sebuah meriam. Menurutnya itu adalah satu-satunya hal yang bisa menjadi gambaran. Para penonton juga bilang tembakan Mitsuki emang nggak masuk akal, tapi yang lebih mengejutkan adalah Ichibiyoshi yang baru aja dapat angin segar. Apakah mental mereka akan baik-baik aja? Tapi ya sepertinya para pemain Ichibiyoshi nggak terlalu memikirkannya, bahkan Chinen di sini tertawa dengan sangat kenceng. Chinen kemudian mengatakan jika Mitsuki berada di level yang sama dengan Aiba. Oku pun kemudian merebut bola dari Chinen dan berkata untuk cepat memulai kembali. Ia juga bilang kita tidak punya pilihan lain selain menyerang secara habis-habisan, tapi bukankah itu bagus? Pertandingan pun akan segera dimulai kembali dan di sini Usui mengatakan kalau Mitsuki menjalankan tugasnya dengan baik. Apa yang terjadi setelahnya itu adalah tugasku. Lalu kita berpindah ke pelatih Nanbu. Di sini dia bilang jika gol yang Mitsuki cetak benar-benar tidak terduga. Tembakan yang melayang itu, kekuatan penghancur Mitsuki benar-benar tak terbayangkan. Namun masih ada sisa waktu 10 menit dan di waktu sebanyak itu keunggulan 1 gol pasti kita bisa mengubahnya. Pelatih Nanbu kemudian melihat ke arah pelatih Nazawa. Ia berkata jika ia sangat mengerti esensi dari tim seperti Seisiki. Seisiki adalah tim ofensif yang tidak berubah sejak dahulu kala. Namun ini sangat berbeda bahkan jika dibandingkan dengan generasi Ichibiyoshi yang sekarang disebut generasi mutlak. Sebenarnya apa yang Nazawa tanamkan kepada para pemainnya. Pelatih Nanbu kemudian melanjutkan perkataannya dengan bilang sewaktu ia pertama kali pindah ke sana, Ichibiyoshi adalah tim yang kaku. Mereka cenderung bertahan dan kemudian menyerang dengan sedikit orang. Mungkin tim seperti itu memang kuat tapi tidak menarik untuk ditonton. Anak-anak pasti lebih suka jika diperintahkan untuk menyerang. Kamimura yang dulunya seorang center back, ia kemudian dipindahkan oleh pelatih Nanbu ke posisi yang ofensif secara komplit. Semua itu dilakukan untuk memanfaatkan umpan dan otaknya yang brilian. Dan pelatih Nanbu di sini pun berteriak untuk sekarang waktunya Kamimura menggunakannya. Kamimura di sini pun paham Ichibiyoshi yang tertinggal 1 gol dan waktu yang tinggal 9 menit, mereka tidak punya waktu lagi untuk bermain-main. Ia
Ia pun kemudian mengirimkan vertikal pass kepada Aiba, tapi Usui berhasil memotongnya. Ubukata pun ngomong jika Usui bermain seperti itu terus-menerus, mungkin ia akan bisa mematikan pergerakan Aiba. Tapi tiba-tiba aja Hinohara yang kepalanya diperban, dia bilang jika ini sebaliknya. Hinohara nggak berpikir Usui berencana mematikan pergerakan Aiba sampai akhir. Para pemain Seishiki yang ada di bench pun kaget melihat Hinohara yang tiba-tiba aja ada di lapangan. Dan kembali ke dalam pertandingan di mana Ichibiyoshi yang melakukan serangan melalui sayap, ia pun kemudian melakukan crossing ke dalam kotak penalti. Ichibiyoshi memang mengerahkan seluruh pemainnya untuk menyerang, tapi umpan crossing yang dikirimkan kepada Oku, Nitobe berhasil memotongnya dan Seishiki juga berhasil mengclear bola. Tapi tentu aja serangan Ichibiyoshi nggak sampai sini aja. Bola rebound kemudian dikuasai Niro, tapi Kazama kemudian berhasil memotongnya. Kazama pun membalas Niro dengan berkata sekarang skor antara ia dan Niro 2-2. Kimista pun di sini terlihat memberikan instruksi kepada Kurusu. Ia bilang untuk mematikan playmaker Ichibiyoshi. Bola pun kemudian dioperkan kepada Oku yang berada di sisi kiri, tapi Haibara nggak membiarkan Oku lewat begitu aja. Oku pun melakukan dribble dan ia kemudian berniat untuk menembak. Namun yang lebih mengejutkan, Mitsuki yang juga ikut mundur, ia melompat dan berhasil menyundul tembakan Oku. Para penonton pun terkejut dengan mundurnya Mitsuki, tapi enggak dengan para pemain Ichibiyoshi yang terlihat kesel. Suzuki pun berkata terlepas dari taktik atau formasi, pasti menyenangkan memiliki Mitsuki untuk berduel di udara. Oshiba yang melihat Mitsuki mencuri perhatian, ia juga memutuskan untuk mundur dan berkata ia juga bisa melakukannya. Tapi pelatih Nazawa kemudian bilang untuk sekarang bukan waktunya Oshiba menunjukkannya. Serangan dan pertahanan kedua sekolah ini emang lagi panas-panasnya, tapi ada seseorang yang dengan sengaja menjauh dari tujuan mencetak gol karena nalurinya berkata untuk memutuskan dan menghilangkan kehadiran dirinya sendiri. Ya siapa lagi kalau bukan Miran Aiba. Shinen yang menguasai bola di sisi sayap. Oku di sini pun berkata untuk memberikannya umpan, tapi Shinen malah mengumpankan ke sisi lain. Ya siapa lagi yang dituju kalau bukan Miran Aiba. Hoshina pun terkejut dan bilang bisa dikatakan mungkin satu-satunya orang yang memiliki darah striker murni di top 10 adalah Aiba. Tapi Usui dengan cepat bisa menghadangnya. Aiba lalu memuji Usui dengan berkata, aku nggak bisa inget sama orang-orang yang udah pernah kukalahkan, tapi entah mengapa kamu spesial. Bahkan jika timku nanti menang, aku akan selalu mengingatmu. Dengan berhadapannya Usui dan juga Aiba, ini akan menjadi penentuan untuk Seishiki dan juga Ichibiyoshi. Jika Usui bisa menahan Aiba di sini, sudah pasti Seishiki akan melaju ke babak yang selanjutnya. Tapi jika malah sebaliknya, maka Seishiki lah yang akan dalam bahaya. Aiba pun kemudian melakukan tipuan dengan kecepatan yang luar biasa, tapi yang mengejutkan Usui bisa merespon pergerakan Aiba. Namun kelincahan Aiba melebihi respon cepat Usui. Aiba pun berhasil melewati Usui, tapi entah mengapa Usui malah berbalik arah ke depan. Aiba yang berhasil melewati Usui, Kurusu di sini pun berniat untuk menghadangnya, tapi dengan memutar badan Aiba dengan mudah melewati Kurusu. Bahkan Aiba di sini menyebut Kurusu hanyalah orang biasa. Namun ada yang lebih mengejutkan di mana Naki yang maju sembari menjatuhkan badannya, ia kemudian bisa menepis bola. Aiba pun terkejut dan ia bilang bahwa tadi itu handball, tapi wasit bilang jika itu masih di dalam kotak penalti. Secara instan Naki emang udah tahu tujuan dari Usui. Ia pun mengoperkan bola kepada Usui dan Usui sekarang melakukan counter attack. Usui pun terlihat maju untuk menyerang dan ia juga berkata siapa yang bilang Seishiki akan terus bertahan. Inohara juga mengatakan jika akhirnya adalah 4-2, di mana itu adalah skenario yang sudah Usui siapkan. Dan kayaknya sampai sini dulu aja pembahasan Manga Dice kali ini. Kita akan ketemu di video yang selanjutnya dan seperti biasa, bye bye.